haram, ora bid'ah, malah wong sing mati nikut kesenengan didoakeun. Kecuali kalau sudah akhirat. Kalau sudah akhirat mah masing-masing dosanya, pahalanya itu masing-masing sendiri. Maka wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Ya neraka deke siapa? Deke Gusti Allah. Surga deke siapa? Deke Gusti Allah. Ya intinya mengharapkan kepada Allah saja. Adapun neraka sama surga itu urusan Allah. Barang ning dunyane lagi uripe orilok ngaji, duwe anak soleh beli, sedekah ora ilong, arep-arepaken sapa kanggo dikono. Setiap orang mengamalkan sesuatu syariat tanpa adanya ilmu, maka tidak diterima dan ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Batang para sesepuh ini sesepuh, para asatid, para alim, para kiai, para jamaah Majelis Ta'lim Sirajul Talibin, beserta bapak-bapak semua yang kula hormati, wabil khusus sesepuh kita Bapak Kiai Abdul Latif, Bapak Ustadz Todi Abdullah, Bapak Atan Syahrudin, dan juga tuan rumah yang telah memberikan fasilitas untuk kami, insya Allah Bapak Haji Aslam dan Ibu Kuriah ataupun Ibu Yok sekeluarga. Jangan merasa ini ya, tuan rumah, insya Allah kalau rumahnya didatangi jamaah majelis taklim, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tuan rumahnya juga mendapat keberkahan dari Allah lewat kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir atas izin Allah, pertolongan Allah, dan juga paling utama atas karena kita mempunyai nikmat, dorongan nikmat iman Islam, sehingga kita bisa datang hadir, yang mana niatnya liwajhillah, mencari ridhon Allah semata-mata, dan juga sekaligus thalibul ilmi, mencari ilmu. Salawat serta salam Allah selalu surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya beserta umatnya semuanya, sahabatnya, pengikutnya termasuk. Moga-moga bukan hanya sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir juga bisa mendapatkan syafaatul utmah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kajian tentang kita masih dari belum bab misalus sani, jadi tinggal satu lembar, nanti kedepannya misalus sani. Indah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa atba'ihi wa ali baitil kiram wa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa syahidina wa syahidina wa mu'minina wa mu'minat khususnya ila hadratin Syekh Kiai Haji Maksum Al-Krabyaqi Yogyakarta, Sohibul Hadal Kitab, Musonib Syekh Ali Maksum Al-Krabyaqi Yogyakarta.
rahimahumullah ghafarallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syai'u lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bitarini amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa semua niat kita kalau memang pertama agar kita diterima oleh Allah untuk menghadiahkan si mayit, pertama diniatkan karena li'illahi kalimatillah ataupun lillah dikarenakan Allah, bukan karena mengharapkan sesuatu apapun. Insya Allah hadiah ataupun pahala kita untuk kepada si mayit itu akan sampai. Jadi wa madhabu ahli sunnah, semua madhab ahli sunnah, anna lil insani, sesungguhnya bagi manusia, opo ayyaj'ala, ndadekna manusia, semua manusia ataupun semua orang ingin menjadikan sawaba amalihi, menjadikan pahala amalnya, li ghairihi, selainnya. Itu ada kalau kita niat, seseorang niat untuk menjadikan pahala amalnya untuk orang lain, itu wabi diperbolehkan, benang. Qala Ahmad bin Hanbal, menurut Ahmad bin Hanbal, ziyadatu minal faqir, tambahan dari al-faqir yang butuh kepada Allah. Qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi berkata Muhammad Ahmad Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbal, aku mendengar dari Ahmad bin Hanbal, yaqulu, berkata. Dari Muhammad ibnu Ahmad Marwaziyu itu mendengar perkataannya dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan begini, idza dakhaltumul maqabir, apabila kamu memasuki kuburan, maksudnya apa? Ziarah. Faqra'u, maka bacakanlah bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah kitab, dengan membaca Fatihah, wal ikhlasi, dan membaca surat al-ikhlas, wal muawwidataini, dan membaca surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, waj'alu, lan jadikanlah sawaba dalika, pahala tersebut, li ahlil maqabir, untuk ahli kubur. Jadi kalau kita ingin ziarah kubur, jangan sampai mulghah, tidak berdoa sama sekali, hanya naruh kembang tok, hanya menyiram banyu baik, hanya sekedar ngelus tengar jenenge baik. Nah, tapi ada yang komplain, Pak Ustadz, ziarah kuburku kadang-kadang ngelus-ngelus tenger jeneng kak. Tunggu, maksudnya apa? Ya bu, tergantung hatine kan apa maksudnya? Ya ada yang mengatakan tidak boleh sampai dicium-cium segala. Sebenarnya mah hanya sekedar doa. Sampai Nabi aja mengatakan
kalau kamu berziarah kubur, ucapkanlah assalamualaikum ya ahlal kubur, ataupun ya qaumid darid apa? Darul mukminin, ya ahlal kubur, ya ahlil kubur. Jadi ya ahlal kubur. Jadi ucapkan dengan ahli kubur, mengucapkan salam. Kalau kita lewat kuburan tidak boleh. Kan zaman pengen kan ngomongnya putu-putu melu liwat, bahkan liwat kuburan. Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi yang dianjurkan Rasulullah itu kalau kita melewati kuburan seharusnya mengucapkan assalamu ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang lebih baik. Bukan jangan mengatakan putu-putu melu liwat buyut aja ganggu. Ana sih masih ngomong kayak kono. Kira-kira sing kayak kono dilangakan aja ngomong kayak kono. Kira-kira aja sampai iku mulho sih. Ning kana kalau ahli kubur pati-pati Kanjeng Nabi kok mengucap makayan berarti ahli kubur ku krungu mung sampeyan Nabi sing ora krungu. Fa innahu maka sesungguhnya wong sing mengucapkan mendoakan lewat Fatihah, lewat Al-Ikhlas, Muawwidzatain yasilu akan sampai ilaihim maring ahli kubur. Dadi jare menurut Imam Hambali be wong sing dongakna ning alam kubur ke sampai. Jadi kitab ini ki menjelaskan sesuatu yang kita tidak percaya supaya kita percaya. Sebab mendoakan ahli kubur itu memang sudah diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah aja pernah mengatakan alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana duh pangeran kita, ya Allah Tuhan kami, ighfir lana ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami. Nah, itu maknanya menurut NU begitu. Tapi Muhammadiyah tidak menerima apapun yang lainnya. Itu bukan berarti kan, padahal itu alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Ya Allah, ahli kubur itu supaya mudah-mudahan ahli iman, ahli Islam. Itu mulanya ada kata-kata Allah mahtim lana wa iyahum bil iman. Ya Allah, akhirkan kami dan mereka ahli kubur kami semua dengan membawa iman. Allah mahtim lana wa iyahum bil Islam. Ya Allah, akhirkan kami dan mereka ahli kubur kami semua dengan Islam. Allah mahtim lana wa iyahum bil ihsan, bil khair, bi husnil khotimah, min qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku doa ucapan itu. Kenapa kadang-kadang kalau doa begitu ku susah ngaminannya, seakan-akan ku lama banget sih doa kuna. Padahal doanya doa di kubur kita lan sampean kabeh. Mulane fal ikhtiyaru, maka utawi ikhtiar usaha kita, yang mana usaha kita ini untuk meminta kepada Allah supaya turunkan rahmatnya, turunkan ampunannya, turunkan pertolongannya dari Allah itu untuk mereka ahli kubur-kubur itu, agar mendapat ampunan Allah, agar mendapat rahmat Allah, agar mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan kita yang masih hidup. Intinya begitu. Tapi ayyakula
ing yentoh iku ayakula ing yentoh ngucapaken sopo al-qari'u. Maksudnya ikhtiar ke hendaklah mungkin ke bahwasanya uang yang membaca itu sesudah rampung. Jarene Imam Hambali, dari Imam Ahmad bin Hambali. Jadi fal ikhtiaru ayyakular qari'u ba'da faraghihi. Hendaklah ikhtiar kita, maksudnya niat kita ke, usaha kita ke, hendaklah untuk mengucapkan. Jadi bahwasanya untuk mengucapkan si qari yang mendoa itu sesudah rampung begini, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma ya Allah, ausil sampaikanlah sawaba ma qara'tuhu, pahala bacaan apa yang aku baca. Seumpamanya wong dewe kan gini, mak qara'tuhu la pahala apa yang aku baca. Tapi bakal secara jamaah mak qara'nahu. Oh disangkane wong si orang ngerti, corona bae ngomong iku Pak Ustadku. Ya wis bakal ora pandangane mak qara'nahu ku matakan corona bae. Mak talaunahu boleh. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal wa balligh. Kadang-kadang dilengkapi. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, wa ausil sampaikanlah, wa balligh teka sampai kena, sawaba pahala, maqoronahu apa yang kami baca, matalaunahu apa yang kami baca boleh. Wa ghairu dzalik saliyane kun sekabiane supaya lu kabeh iku ilah sapa umpamane sampean kanggo si fulan ya fulan bin iku tadi hendaknya harus disertai dengan kuwen. Maksudnya setelah rampung baca bacaan tersebut, ya artinya setelah baca tahlil kan anak pasti diperhatikan Ustadz Bu Kiai bakal dongakun anak baca pasti anak pun Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal wa balligh sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim atau minal Muawwidatain minan surat ayat kursi ataupun akhirul al-baqarah dia liane mung karena kita kan kesuwen dadilah wa minal Qur'an azim. Nah itu ini di sini bukan ngarang-ngarang gitu. Jadi Pak Ustadz ki orang ngarang-ngarang karena memang mengikuti para tabiin ada aturannya, bukan karena jareki je kudu. Wa fi majmu'is salasi rasaila lan ing dalam kitab Majmu' Salasi Rasail lil Alamah orang yang alim Muhammad bin Arabi yang pernah diceritakan oleh Kang Jamal. Jamaah semuanya hadirin bapak-bapak yang saya hormati. Imam Ibnu Arabi ini al-alim, sangat al-alamah, orang yang alim. Anna qira'atul Qur'an, sesungguhnya bacaan Qur'an alal amwati kepada orang-orang yang mati jaiku zaizatun iku boleh, ora haram, ora bid'ah, malah wong sing mati nikut kesenengan didoakeuna. Mulane wong khutbah bakalaka Allah maghfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat ora sah Jum'ane. Merupakan rukun khutbah. Maka si khutib tidak baca Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, sholat Jum'ahnya ora sah. Iku bukan itu diwajibkan rukun khutbah iku. Anjing Nabi menganjurkan supaya untuk mendoakan orang-orang mukmin. Sebab Allah juga mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam, maka ngerti ya sampean, weru sampean kudu ngerti. Dalam arti kudu belajar makna. Kita belajar kayak gini untuk mencari makna la ilaha illallah supaya kita pun mengerti apa isi la ilaha illallah. Kenapa kita
bisa supaya mengabdi kepada Allah. Apa tujuan kita mengabdi kepada Allah? Apa tujuan hidup kita kepada Allah? Maka kongkon Gusti Allah, kongkon belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, mohonkanlah ampunan kamu lidambik, pertama dosa kamu sendiri. Setelah mohon ampunan kamu kepada diri sendiri, jangan lupa saudara kamu, walil mu'minin wal mu'minat, kepada saudara kamu yang beriman, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Wallahu mutaqallabakum wa maswakum, Allah mengetahui usaha kamu dan tempat tinggal kamu. Itu surat Muhammad ayat 19. Itu Allah sudah mengatakan kongkon dialog doa enak ning dulur sampean. Pati-pati Gusti Allah ngongkon kaya konon, berarti doa kita itu akan sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Siratul Talibin ingkang kula hormati, ikulah kita dianjurkan kita untuk mendoakan orang yang mati. Agar kenapa? Agar kita maksudnya memang sudah dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Sebab Bapak bakawis ahlam barzah itu masih mengharapkan doanya orang yang masih hidup. Kecuali kalau sudah akhirat. Kalau sudah akhirat mah masing-masing dosanya, pahalanya itu masing-masing sendiri. Maka wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, faqad faz wa faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, maka dialah orang yang faqad faz, yang beruntung. Tapi memang kadang-kadang kita mengatakan supaya kita masuk surga. Memang ia pengen masuk surga, cuman orang-orang berarti sampeanku ibadah pengen oleh surga ya. Tuh kayak apa? Berarti sampeanku ibadahku karena takut neraka ya. Berarti sampeanku ibadah karena tutup karena Allah, tapi karena betini neraka pengen mandi surga. Ya neraka deke siapa? Deke Gusti Allah. Surga deke siapa? Deke Gusti Allah. Ya intinya mengharapkan kepada Allah saja. Adapun neraka sama surga itu urusan Allah. Yang penting kita kan ning Abu Nawas kah? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kita sebenarnya orang pantas jadi ahli surga ini. La ilaha illallah firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kita ki orang kuat manjing neraka ya Allah. Wahab li taubatar wa fir dunubi. Sing jaluke apa? Surga orang pantas, neraka beli kuat. Jaluke apa? Minta diampuni oleh Allah. Maka wis diampuni oleh Allah, orang surga. Perkara pengen oli bidadari pewis tupai. Iku sing penting jaluk ampunan Gusti Allah, daripada masuk surga tapi Allah belum mengampuni. Allah nggak ridho. Malah si apakah wali Adawatul Pak Robiatul Adawiyah, aku lebih baik masuk neraka kalau Allah ridho daripada masuk surga tapi Allah tidak ridho. Maka ada kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, tadi ke sampean ke insyaallah nafsul mutmainnah yang hanya mengharapkan Allah saja. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu ke Tuhanmu. Tadi matinya kita menuju jalannya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan, kamu kembali kepada Allah karena senang, karena ketemu kamu Gusti Allah. Mardiyah, dan Allah pun ridho kepada sampean.
Iku. Jadi harapan kita ku memang kitab ini memberikan uraian, memotivasi ataupun memberikan keyakinan bahwa kita mendoakan orang yang sudah mati itu dianjurkan, bukan bid'ah, bukan haram, tapi dianjurkan oleh Allah dan kepada Nabi Muhammad, oleh dianjurkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah wis kabeh seperti kabeh lah, ida matabnu adama ing qata'a amalu, wis paham ngono. Wis apa termasuk masbur lah. Apabila anak Adam sudah meninggal maka putus amalnya. Kita lamun wis mati amalnya wis putus kabeh. Mungkin kita lagi dunia ini masih duwe pahala, masa pahalanya masih ngalir. Nah ditambah maning anaknya soleh ya, terus sampai ilmunya manfaat lagi uripeku, oh mesti bakal ngalir pun. Terus sodako sampean singgal dinane sampean sodakoku jariah mengalir. Mulane aja khawatir, aja eman-eman infak wajibku. Jangan kita mengkos kalian pirang bulan kan panen karena bulan kayaknya mah duwi. Jadi insyaallah kanggo sangune kita. Jadi aja eman-eman lah wis kumulane kan telu sing bakal digawa ilamin salah sin sodakotin jariyatin au ilmin yung tafa'u bi awaladin sholihin yad'u lahu. Telu barang ning dunyane lagi uripe ora ilok ngaji, duwe anak soleh beli, sedekah ora ilok, arep-arepaken sapa kon kono. Ya memang sih kalau bukan rahmatnya Allah pasti kita tidak akan selamat. Tapi kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, kita bisa husnul khotimah karena rahmatnya Gusti Allah. Iku hanya pengen rahmatnya Allah saja, bukan karena pahala kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena usaha kita, namun ada unsur karena rahmatnya Allah. Itu yang penting, itu keyakinan. Masalah ibadah pahala mah memang kita sudah harus punya supaya kita rajin dalam mencari keridhaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, si tarjum. Tadi semuanya itu jaizatun yasilu sampai opo sawabuha pahalane bacaan kepada untuk si mayit. Ingda jumhur fuqahal Islam, menurut jumhure ahli fikih Islam, ahli sunnah. Wa in kanat lamun ana sawab bi ujratin kelawan nganggo upah ala tahqiq. Jadi pahala sampai ke ibaratnya ke diberikan kepada yang dimaukan, yang dikehendaki untuk siapa, maka pahala kamu dipindahkan untuk yang kamu hendaki. Pengen karo siapa kita ke pahala bacaan kita ke kanggo wong singgian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabira, siapa saja yang memasuki kuburan, summa qara al-fatihata, kemudian orang itu membaca surat Fatihah, al-kitab ya, summa qara al-fatihata al-kitabi, kemudian orang itu membaca surat Fatihah kitab dalam arti alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih, wa qul huwallahu ahad wal ahakumut takasur, kemudian baca al-hakumut takasur, summa qala, kemudian membaca inni ja'altu sawaba ma qaratu, sesungguhnya aku jadikan pahala aku yang kami baca, yang aku baca, min kalamika, dari kalam-kalamnya, itu li ahli maqabir, untuk ahli kubur, minal mu'minin wal mu'minat,
untuk orang yang dikubur dari orang Islam dan orang mukmin lanang mukmin wadon. Kanu maka ana opo bacaan mau doa mau iku syufa'a lahu iku bisa memberikan syafaat kabeh lahu maring si mayit ilallah maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala bacaan semua kita itu memang akan menjadi syafaat pertolongan, insyaallah pertolongan. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Summa qala Syekh nafa'anallahu bi ulumihi. Kemudian Syekh moga-moga Allah memberikan manfaat kepada ilmu-ilmunya. Jadi moga-moga Allah memberikan manfaat ilmu-ilmunya para Syekh, termasuk dari Kiai Ali Maksud bi ulumihi. Nah, pembahasan yang kedua, al-misalus sani, perumpamaan yang kedua. Jadi misal contoh ataupun sesuatu yang pernah dipersoalkan. Hal li sholatil jum'ati sunnatun, iku masalah anata sholat jum'ah sunnah qobliyah atau aula ataupun ora. Adakah sholat jum'ah sunnah jum'ah qobliyah ada ataupun tidak? Wahada aidon utawi iki kila permasalahan iku ada lagi minal masailil fur'iyah, masalah-masalah fur'iyah al-istihadiyah yang perlu di istihadi allati la yambagi, yang tidak harus yang tidak harus tabadulul ingkari, tidak harus menjadi keingkaran, menjadi tidak percayaan pihak yang dalam masalah sholat fur'iyah, sholat sunnah. Jadi maksudnya masalah sholat sunnah qobliyah Jum'ah dipermasalahkan, anak tak sholat qobliyah Jum'ahku. Nah, kadang-kadang sambil bingung, anak beli sih sholat qobliyah Jum'ah kok kadang-kadang bakal kas adan ngomong sembahyang qobliyah Jum'ah. Badiah Jum'ah anak beli ya anak. Nah, amma Syafi'iyyah, adapun menurut Imam Syafi'i mungkarna sampean ke madhab Syafi'i, faqalu dari madhab Syafi'i itu ucapkanlah na'am, iya anak sholat qobliyah Jum'ah sunnah qobliyah Jum'ah anak sunnatun. Dari na'am li jum'ati anak bagi Jum'ah sunnatun sunnah qobliyatun qobliyah. Jadi sholat Jum'ah sunnah qobliyah itu ada memang iya. Kaduhri ayat ini sholat duhur li hadisin fiha, maring hadis ing dalamnya ada ziyadatu minal fakir wali khobaril muslim, ada dari hadis muslim ada yang sahih. Ida sholat ahadukum, apabila salah siji di antara kamu sholat al jum'ata ing Jum'at, fal yusolli, maka hendaklah kamu sholat sunnah qoblaha ing dalam sadurunge Jum'ah arba'an ing papat, wa ba'daha lan sawise Jum'ah arba'an ing papat. Wali khobaril Turmidi, ini hadis yang dari apa? Hadis riwayat Turmudi anna Ibnu Mas'ud, dari Imam Ibnu Mas'ud, karena ana sopon nabi yusolli sholat sopon nabi qoblal jum'ati ing dalam sadurunge Jum'ah arba'an ing patang rakaat, wa ba'daha lan sholat kanjeng Nabi sadurunge Jum'ah arba'an patang rakaat. Loh, tapi sholat qobliyah itu loro. Nah, boleh 2, boleh 4. Yang ngedewek. Jadi anak sing mau nek anak ning kita bebe anak ya kok pokatan kene ke anjon pokatan. Wa dhahiru lan luwih jelas luwih gamblang ngelakonane annahu satemene hadisiku
iku bitau annahu iku tahu satemene iku bitaufiqin bitauqifin kelawan mufakate ataupun kelawan sepakate memulangi diulangi Kanjeng Nabi minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bajuri. Nah, kitab Bajuri Syekh Ali Maksum rahimahumullah berkata al-Qurdiyu ala bafaddala. Nah, jadi di dalam Imam Qurdi anak-anak Imam Qurdi ala babi ing dalam kitab Babul Fadli fi babi sholatil Jum'ah ing dalam bab sholat Jum'ah. Jadi anak nih kitabnya Imam Qurdi memberikan penjelasan tentang masalah sholat Jum'ah. Wa aqwa lan luwih kuat ma yatamassaku untuk diberikan pegangan apa-apa yang suatu pegangan lah ya bisa dijadikan pegangan pedoman kita bahwa memang sholat Jumat itu sunnah qobliyah ataupun ba'diyah itu ada. Jadi nggak usah ragu kita melakukannya. Jadi sudah ada dalilnya, maksudnya sudah ada hadisnya. Jadi kalau orang mengamalkan sesuatu terus tahu ilmunya, jadi nggak ragu-ragu, yakin. Oh, itu maka wa kullu man bi ghairi ilmin la tuqbalu wa mardudun. Setiap orang mengamalkan sesuatu syariat tanpa adanya ilmu maka tidak diterima dan ditolak. Karena sampai bisa paham, oh ternyata sholat qobliyah anak, sholat ba'diyah anak. Terus sampai bisa berora. Berarti kan bisa ngerti ilmunya. Sampai dilakoni. Berarti yakin, oh iya berarti anak. Maksudnya kitab ini kanggo memberikan penjelasan aja sampai ragu-ragu apa iya tak anak maksudnya apa dia tak doa umat itu nyampe. Maka kitab ini menjelaskan untuk memberikan keyakinan sampeanku supaya lebih yakin bahwa memang kita doanya untuk si mayit insya Allah nyampe. Onon maksudnya. Nah semacam fur'iyah nanti, nah sudah waktunya malam, jadi bab ini nanti kedepannya dijelaskan. Ntar kami sembari ini masalah qobliyah Jumat belum selesai ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Intinya semua apa yang kami baca, apa yang kami doakan untuk kehendak kita, untuk ahli kubur akan nyampe dan sudah jelas, sudah gamblang. Dari firman-Nya Allah ada, dari hadisnya Nabi ada, dan dari para imam-imam itu sudah menyampaikan. Maka harus kita sebagai pedoman kanggo oh ya ternyata ada dalilnya. Ini menjelaskan secara gamblang. Nah setelah itu nanti selanjutnya masalah fur'iyah yang kedua, yaitu tentang sholat qobliyah Jum'ah ataupun ba'diyah Jum'ah. Terus sampean itu pasti bingung, tapi ngomong lakoni loro rakaat, orang patang rakaat, apa maksudnya? Nanti pengantar kali Kang Dodi bisa memberikan penjelasan atau Pak Ustaz. Insyaallah ada sih memang, tapi mungkin belum kelar. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Hanya sekian saja dari kita, mudah-mudahan bisa dimengerti dan tidak amalkan untuk pribadi kami sendiri. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga perbuatannya juga harus. Jangan hanya sampai kita mong dadi wong sing ngomong baik tapi orang lakoni. Di bareng-bareng supaya kita lebih fokus keyakinan kita yang mana di sini kitab Qudzatul Ahli Sunnah wal Jamaah adalah untuk menjawab semua pertanyaan yang kami lakukan setiap hari agar tidak sampai melenceng dari syariat-syariatnya, agar umpamanya orang lain mengatakan begitu maka sampai orang terpengaruh. Jadi supaya sampai aja sampai terprovokasi ataupun terpengaruh belum melakoni, tetap jangan sampai ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafair rasyidin. Tetaplah kamu dalam sunnah Kanjeng Nabi dan sunnahnya para sahabat Kanjeng Nabi. Ikuti. Itu boleh dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Kanjeng Nabi, maka kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, insya Allah kita akan diakui dari Kanjeng Nabi sebagai umat yang setia mengamalkan syariat-syariatnya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningali dumateng Bajuri. Bajuri ku sarahe kitab Fathul Qorib. Niku wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an haramallahu jasadahu 'alan niron. Man sapa bae khususnya bagi wong lanang, adapun wong wadon ya juga boleh-boleh saja. Man sholat sing sapa wonge sembayang qabla dhuhri sedurunge waktu duhur, sedurunge sholat duhur. Artinya mungkin bakal sholat duhur iku wajibe nyimak qabla dhuhri, sedurunge sholat duhur kemungkinan sunnah. Arba'an ing patang rakaat. Kalau bau kau Ali Mubarak nerangkan ka patang rakaat. Wa ba'daha arba'an, juga setelah sembahyang duhur arba'an patang rakaat. Kunku apa ya wau kan monine ya nikunku patang rakaat. Jadi patang rakaat kali 3 ya kan. Jadi 12 rakaat. Kita papat wolu nggih qabla dhuhri yang dibener papat ping 3 berarti 12 rakaat. Lamun di lakoni kabeh ditiem. Jadi dimet termasuk ake-akehe sunnah muakade. Waru muakad terjadi. Sebab apa? Ya ake wong kesibukan dari dipercepat. Iya. Lah terus nih Jumat ya. Adzuhru kal Jumat niki sunahe. Qabla dhuhri arba'an wa ba'da arba'an ya adzuhri al Jumatu kadzuhri. Jumat juga anak patang rakaat anak sing rongro qablaha wa ba'daha patang rakaat sedurunge lan sesudahnya patang rakaat iku sama sunahe karo duhur. Adapun termasuk pesing akeh patang rakaat rong rakaat ya kun ma jare akang Ustaz Ali Mubarak ya masing-masing sekine. Nggih. Lah niki dari Kanjeng Nabi Muhammad bahwa ya man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an haramallahu jasadahu 'alan niron. Sing sapa wonge lanang atau wadone gede atau cilike ya nglakoni sebelum sholat duhur patang rakaat lan ba'da duhur patang rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengaramkan ala nironi ing atase nyemplung ing ada haminya robbal. Iya barang anu kecipit bayar rakaat. Nggih. Ya maklum nggih, diambil termasuk ya apa aja mau kasun muakade ya muakadeku ya orang kena tinggal lah setengah dianjurkan iya. Adapun muak aduh adaran habiskan mah iya ya asilah apa ringan lah kono ada mokotan ya kesimpulannya iya lamun aja mau ka dari Abang Ustaz Ali Mubarak nih kan Kang Ali Mubarak niku Jumat aja ake-ake di rong rakaat yang nggih Gula mau gak pernah ketemu pernah yang melaksanakan patang rakaat qablaha wa ba'daha rakaat papat mau ka dilaksanakan ketinggalan. Iya jadi kan kaya ya amawon lah diambil umumnya koten ka tapi ya cocomel koten ka senetan saking gula mudah-mudahan positif bermanfaat
sebab niki ya wonten gawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya wis. Ya, jawabannya makaten ning kitab gede nggih. Kitab kebo lah menawa gede. Bajuri. Nah, nggih, surat Bajuri. Sarahe Fatul Muin. Saking kula sementan, mudah-mudahan kula ambillah sing ada pahalane, aja ambil sing sedikit pahalane. Bagi yang patang rakaat qobliyah ba'diyah. Sementan saking kula